Oke, kita ngumpul bareng di Zoom meeting Akademi Power Team, yang mana ini adalah fasilitas atau tempat kita ngumpul bertemu langsung untuk sebuah ikatan emosional yang lebih baik, ya. Dan di sini juga saya berharap teman-teman leader, terutama yang menguasai matriks sistem, menguasai pemasaran matriks sistem, dapat berbagi pengalamannya dengan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Teman-teman, kita terfokus saling membantu. Ya, tidak peduli siapapun itu, niatkan untuk mensukseskan mereka. Dengan sendirinya akan ada efek yang luar biasa yang teman-teman dapat rasakan, yaitu kesuksesan yang tadinya tidak direncanakan. Itu adalah hal yang baik. Itu adalah sebuah karma baik yang akan berefek kepada individu tertentu. Nah, di sini saya pastikan lagi bahwa yang bergabung di Zoom malam ini adalah orang-orang yang sudah join. Ya, artinya ini Zoom Academy yang memang dikhususkan untuk memperdalam bisnis ini atau untuk menyamakan atau mensinkronisasikan pemahaman secara keseluruhan. Kita tidak akan pernah berhenti, ya. Kita akan terus-menerus mendalami matriks sistem. Karena proyek proses ini mengandung banyak sekali ilmu pemahaman, psikologi, teknologi, ya, sistem itu sendiri. Dan saya izin untuk move all untuk penyempurnaan informasi supaya bisa diterima dengan baik. Kemudian seperti biasa saya akan menyampaikan materi berdasarkan slide. Dan di sini pastinya setelah sesi materi ini nanti, ya harapannya kita bisa berdiskusi santai, apapun itu, baik negatif dan positif, kita akan berbicara atau sharing, memberi pendapat ya untuk masukan atau hal-hal yang bersifat kemajuan ke depannya. Jadi harapannya lebih efektif untuk memanfaatkan sesi sharingnya. Jadi di sini saya yakin ada beberapa orang baru ya yang mungkin baru bergabung di Zoom meeting malam ini. Salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Ya, di sini saya membawakan materi untuk tema malam ini adalah pemasaran ya. Jadi saya akan mengangkat bagaimana cara pemasaran matriks sistem. Pastinya rangkuman ini adalah sebagai membuka insting naluri teman-teman ya. Minimal teman-teman bisa memikirkan, oh seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti harus diikutin secara keseluruhan, tapi intinya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan implementasi nyata dan sudah saya buktikan dan ini menarik dan memang menghasilkan seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke slide. Belum full screen Bang Kenzi, di full screen kan dulu. Oke, bisa diterima Bang Aris? Cukup? Suara oke ya? Oke, bagus. Oke, ya jadi kita masuk di Akademi Power Team ya. Selamat datang dan selamat memberikan atau mendapatkan informasi tentang pengembangan proyek proses untuk pendalaman materi tentang bagaimana cara memasarkan matriks sistem. Ya, ini menarik. Kita akan membalikkan fakta bahwa kita dicari orang dan bukan mencari orang. Ya, kita akan menerima bonus bukan menerima profit. Dan ini adalah langkah awal teman-teman harus memahami bahwa pemasaran matriks sistem itu harus didalami, artinya dipahami. Memasarkan itu apa, dan kita akan rincikan di materi malam ini. Proses Binance Smart Chain. Ya, ini adalah sebuah hal yang menarik. Sistem yang memang kita pelajari secara keseluruhan tidak ada ditemukan kelemahan sama sekali. Apalagi ketika kita mempunyai cukup pengalaman di bisnis sentral, dan sudah berapa kali berpindah bisnis dan mengalami bisnisnya berhenti dan scam dan merugikan orang. Ketika kita masuk di proses, ini akan sangat menarik. Ya, intinya harus memahami secara keseluruhan. Ya, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang biasa aja. Karena proses
dari Lado Oktanikop sendiri menyatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang perlu pendekatan, ya, artinya membutuhkan proses untuk memahami matriks sistemnya, teknologinya, serta mindset dan pengembangannya. Teman-teman akan menemukan arti dari sistem ini, ya, ketika teman-teman menguasai matriks sistem. Ini menarik sekali karena ini akan banyak sekali terkandung manfaat di dalam sistem matrik ini. Oke. Nah, di sini kita harus menyadari ya, apa yang membuat Anda tertarik di saat join Porses. Ini adalah langkah awal ketika teman-teman join Porses dan ingin menjalankan bisnis ini. Ya, ini adalah poin utama yang harus digali. Ya, saya menyadari teman-teman pastinya sudah bergabung di sini, pasti. Dan harapannya seperti itu, nggak ada yang belum bergabung, karena memang ini khusus untuk yang udah join. Nah, pada saat teman-teman pertama kali join Porses, coba diingat, tertariknya karena apa? Ya. Nah, jadi ada yang tertarik karena peluang. Ada yang tertarik karena sistemnya bagus dan pertama di dunia. Ada yang tertarik karena blockchain. Ada yang tertarik dengan smart contract. Ada yang tertarik yang ekstrimnya anti-scam. Ya, ada yang tertarik tanpa beban sistem, market global, belajar kripto, karena kawan, ya, karena keluarga, karena korban promo dan lain-lain. Anda join di Porses karena korban pemasaran, ya, pada intinya seperti itu. Nah, harapannya teman-teman bisa menggali itu. Ketika teman-teman join di Porses adalah untuk menciptakan, untuk mendapatkan sebuah peluang, itu digali. Artinya teman-teman bercerita ke peluang, ke orang lain. Ya, ketika kita join Porses dengan alasan tertentu, perlu dipahami di luaran sana ada ribuan orang yang ingin join Porses dengan alasan yang sama. Seperti itu. Ketika teman-teman join Porses karena desentralisasi, pahami ya desentralisasi cara penyampaiannya. Nah, ketika teman-teman banyak sekali alasannya kenapa join di Porses, itulah sebenarnya cara closing yang paling efektif. Ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai banyak sekali alasan pada saat pertama kali join di Porses, itulah kunci dari pemasaran matriks sistem. Ya, silakan digali, diingat-ingat kembali kenapa join Porses. Kalaupun seandainya karena kawan, ya, itu ada potensi di luaran sana yang akan join nantinya karena kawan seperti itu, karena kita berkawan sama dia. Tapi itu kurang baik, artinya harus ditingkatkan dan disempurnakan. Itulah tujuan dari materi ini. Tapi di sisi lain sebenarnya teman-teman sudah mempunyai cukup modal untuk memasarkan matriks sistem tadi dengan alasan kenapa tertarik saat join Porses. Itu poin pertama. Kemudian teman-teman harus menyadari, ya, sadari join Porses karena pemasaran oleh orang lain. Ketika teman-teman tidak ada yang memasarkan atau tidak ada yang memperkenalkan Porses ini, tidak mungkin akan berada di sini. Ya, artinya kekuatan dari pemasaran itu luar biasa. Nah, oleh sebab itulah kenapa saya menekankan teman-teman ya untuk memasarkan matriks sistem. Nah, jadi terkadang kita join Porses, tapi kita tidak menyadari kenapa kita join. Ya, kita tidak menyadari ya karena apa seperti itu. Nah, poin-poin seperti ini sebenarnya itu hal yang harusnya diingat atau hal yang seharusnya dipahami. Tapi tidak semua orang juga bisa memahami. Bahkan terkadang dia join Porses itu nggak sadar dia alasannya apa. Nah, sebenarnya teman-teman join di Porses itu adalah karena pemasaran oleh orang lain. Karena orang melakukan promosi, teman-teman tertarik sehingga bergabung di Porses. Oke, kita masuk. Nah, Porses adalah bisnis pemasaran matriks sistem. Jelas bahwa di website Global Internasional menyatakan ini adalah pemasaran matriks sistem terdesentralisasi 100%. Ya, tidak ada di sana kalimat yang menyatakan bisnis mencari orang. Tidak ada di sana kalimat merekrut. Ya, jelas-jelas di dalam akademi manapun di Global Internasional baik bahasa Rusia, Eropa, Cina dan lain-lain itu adalah penekanannya ke pemasaran matriks sistem. Kenapa matriks sistem ini dipasarkan? Karena matriks sistem ini adalah hal yang baru, yang orang belum pernah tahu, yang mempunyai kekuatan dari sisi teknologinya, yang memang tidak bisa dihentikan. Ya, artinya ini menjadi sebuah alat yang mana bisa dimanfaatkan untuk umum tanpa ada sentralnya. Ya, apapun alat, ya, ketika teman-teman ingin
memperkenalkan sebuah alat, pastinya harus melakukan pemasaran. Harus menceritakan tentang alat tersebut, kelebihannya, potensinya, teknologinya, sistemnya, kegunaannya, cara menggunakannya, dan lain-lain. Itu adalah hal yang harus dikampanyekan. Ya, artinya fokus kita di sini hanya pemasaran matriks sistem. Ada yang bertanya, apa sih matriks sistem ini kok bisa dipasarkan? Apa yang menarik? Menarik. Ya, kenapa? Ketika kita melihat dari sisi sistemnya, matriks sistem ini adalah hal baru. Ya, matriks sistem ini tidak ditemukan kelemahan ketika kita ingin berbisnis pemasaran. Target dari pemasaran matriks sistem ini adalah untuk terhubung oleh orang-orang seluruh dunia. Ya, kita akan terhubung dimanapun. Nah, orang-orang yang tertarik itu biasanya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan sebuah peluang, orang-orang yang tertarik dengan cryptocurrency. Nah, artinya poin-poin itu harus dikuasai. Oke, fokus ke pemasaran matriks sistem. Oke, teman-teman. Tujuan memasarkan matriks sistem ini sebenarnya bukan untuk closing, tapi memfilter market. Nah, jadi kita memasarkan itu berbeda dengan mengajak atau merekrut. Ya, kalau memasarkan kita hanya melakukan informasi atau menyampaikan informasi, entah dengan cara promo ataupun dengan cara penjelasan tentang teknologi atau apapun itu. Pada intinya kita membuat orang tertarik, orang penasaran, sehingga orang itu akan menghubungi kita. Dan tujuannya bukan untuk closing, itu yang perlu ditekankan, tapi memfilter market. Maksudnya begini, ketika teman-teman memasarkan matriks sistem kepada si A, tanpa dia menghubungi atau tanpa teman mengetahui minat dari orang tersebut, itu tingkat dari sisi closingnya atau bergabungnya itu sangat sedikit. Tapi kalau kita fokus ke memasarkan ketika orang menghubungi, itu persentasenya tinggi. Artinya ada minat orang tersebut tertarik dengan bisnis ini. Sehingga itu adalah langkah mudah ketika kita ingin mengembangkan bisnis ini. Nah, jadi kita memfilter marketnya dulu. Dan nanti kita jelaskan bagaimana cara pengolahannya. Jadi, sebagai pembuktian apa yang saya lakukan, saya banyak sekali dihubungin. Ya, hari ini ada beberapa orang. Bahkan ada yang bertanya, menanyakan apa itu proses, kemudian saya say hello, salam kenal, tapi nggak direspon lagi, saya diamkan. Ya, artinya saya udah tahu bahwa dia tertarik di proses, tapi mungkin di sisi lain dia belum begitu sangat tertarik. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk lebih lanjut cara mengolahnya. Oke, nah di sini teman-teman harus memahami, slot yang kita beli adalah alat untuk berbisnis. Jadi jangan hanya memasarkan matriks sistem, tapi tidak tahu fungsi dari matriks sistem itu sendiri. Jadi lucu, artinya kita memasarkan matriks sistem ketika ditanya matriks sistem buat apa. Nah, matriks sistem itu adalah untuk alat ya, untuk berbisnis jaringan. Jadi tanpa adanya slot program yang kita beli, kita tidak bisa menjalankan bisnis ini. Tanpa adanya alat atau slot program itu, kita tidak akan pernah mendapatkan potensi BUSD dari slot atau program proses ini. Nah, jadi di sini juga kita bisa masukkan bahwa pemahamannya, bahwa proses atau slot program yang kita beli ini adalah jaring. Ya, jaring apa aja? Jaring orang, artinya menghubungkan orang-orang, sehingga kita memasarkan, orang terjaring, tertarik, sehingga orang juga ikut memasarkan. Di sisi lain, slot-slot program yang kita perjualbelikan ini itu juga berpotensi untuk mendapatkan cryptocurrency BUSD yang beredar di dalam sistem komunitas proses. Ini berlaku untuk program X4 ya. Kemudian berlaku juga untuk program Triple X dan X Gold. Artinya itu adalah salah satu pembuktian bahwa program tersebut bisa menghasilkan tanpa ada mitra yang bergabung, ya, tanpa ada pemasaran yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan dari program tersebut. Artinya itu menjaring, ya, menjaring kerjaan orang lain, menjaring hasil pemasaran orang lain berupa BUSD. Oke. Nah, di sini kita harus menciptakan alasan kenapa Anda memasarkan matriks sistem. Ya, jadi teman-teman di dalam bisnis apapun sebenarnya alasan kita menjalankan suatu konsep bisnis itu memang harus ada. Ya, salah satu contohnya adalah impian atau dream.
Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman menjalankan bisnis ini dengan alasan karena sistemnya kuat, ya, karena sistemnya hebat, tidak bisa dihentikan, nyaman, aman, nol resiko. Bisa diciptakan seperti itu. Tapi apa yang menjadi alasan kita di dalam bisnis matriks sistem ini, itu harus dikuasai seperti itu. Jangan menciptakan alasan karena menjalankan proses karena bisnis anti scam. Tapi secara penjabarannya kita nggak tahu gitu, lucu. Jadi alasan itu tidak akan pernah masuk ke dalam naluri, tidak akan pernah masuk atau set di dalam pola pikir kita sebagai motivasi kita. Ya, jadi teman-teman di dalam pengembangan proses ini alasannya itu banyak sekali untuk memperkuat keyakinan kita. Mulai dari ketahanan sistem, tanpa beban sistem, tanpa beban moral, teknologi terdesentralisasi, tidak ada pengumpulan dana, ya tidak bisa dimatikan, pertama di dunia, banyak sekali. Tapi pada intinya setiap kalimat atau alasan yang kita munculkan itu harus ada penjabarannya yang logik di dalam pemikiran kita atau pola pikir kita. Sehingga itu akan menjadi motivasi supaya kita itu semangat seperti itu. Jangan hanya menciptakan alasan tanpa alasan di dalam pola pikir kita. Ya, menjalankan sistem proses karena ketahanan sistem. Tapi ketahanan sistemnya di mana kita nggak paham. Jadi lucu jadinya. Nah, jadi maksud saya, ciptakan alasan kenapa Anda memasarkan matriks sistem itu harus benar-benar sesuai dengan logika, ya, yang bisa diterima oleh diri sendiri dulu. Nah, ketika itu tercipta, artinya teman-teman bisa meyakinkan orang. Karena keyakinan atau alasan yang teman-teman ambil dari pengembangan bisnis ini, itu bisa ditularkan. Oke. Nah, jadi pola pikir dalam pemasaran matriks sistem ini adalah memberi informasi, ya, bukan untuk closing. Nah, jadi begini, teman-teman, ya, jadi pola pikir kita di dalam bisnis pemasaran ini itu turun naik. Terkadang di hari ini kita sangat positif, ya, terkadang kita lemah, terkadang kita kena mentalnya, ya, karena kita sering berhubungan dengan orang-orang. Ya, terkadang kita berhubungan dengan orang-orang yang mungkin pada saat kita menjelaskan ternyata ilmunya lebih baik secara pemahaman teknologi blockchain misalnya, sehingga mental kita down, ya. Nah, jadi ketika teman-teman menerapkan pola pikir yang baik di dalam pemasaran matriks sistem, ya, hanya untuk memberi informasi, tujuannya baik supaya orang-orang bisa mengerti tentang teknologi blockchain, bisa menerima konsep ini untuk sebuah peluang, hanya itu, ya. Hanya itu, mau closing, mau join, mau enggak, ya terserah. Yang penting kita sampaikan apa yang kita tahu, yang menurut kita benar, setelah kita mengetahui secara logik atau bisa diterima dengan akal kita. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, seperti yang saya lakukan di dalam pengembangan proses ini, tidak satu pun, ya, tujuan saya itu menargetkan si A. Ya, si A ini teman baik saya waktu di Central Business dulu, dia General Network. Kalau seandainya dia join proses ini pasti jaringannya besar. Itu adalah pola pikir yang salah. Ya, saya tidak pernah mengagungkan atau melihat orang itu lebih tinggi. Ya, di dalam pengembangan proses. Di dalam pengembangan proses saya ratakan semua. Yang penting saya menyampaikan informasi. Entahkah dia itu General Network, ataukah dia ahli dalam teknologi blockchain, intinya saya sampaikan apa yang saya tahu, yang menurut saya masuk dalam logika saya, ya. Nah, jadi kita fokusnya seperti itu, ya. Jadi jangan sekali-kali memasarkan matriks sistem ini itu hanya untuk terfokus di closing, tapi niatkan, ya, dari tulus, ya, dari dalam diri kita, ya, kita ingin menyampaikan informasi ini bahwa ada sebuah proyek matriks sistem dengan teknologinya yang baik, yang kuat, ya, sistemnya yang tidak ditemukan beban sistem. Apa yang kita ketahui sampaikan semua, ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di materi akademi ini kita terfokus pada pemasaran, ya, bukan menjelaskan bonus limpahan. Ini adalah kita berbicara tentang aktif, ya. Nah, jadi harapannya teman-teman, ya, karena bonus limpahan itu bisa dipahami, itu pasif, itu tidak akan pernah membuat Anda kaya, ya. Jadi itu yang harus di take note, bahwa bonus limpahan pasif tidak akan membuat Anda kaya, ya. Minimnya teman-teman ketika bermain pasif, saya perhatikan
itu paling mentoknya itu bonusnya itu rasionya itu di atas 300% paling tinggi ketika pasif. Artinya dengan modal misalnya 10 juta bermain pasif, ya. Kalau seandainya kita mendapatkan income dari pasif itu anggaplah 300%, artinya 30 juta. Apakah 30 juta itu bisa kaya? Enggak, ya. Jadi artinya dengan limpahan pasif itu tidak akan membuat Anda kaya. Jadi materinya terfokus kepada pemasaran, bisnis, ya, untuk perubahan, untuk percepatan, ya. Oke, kita masuk. Nah, program Matrix Proses, ya teman-teman, inilah yang kita pasarkan di dalam proses ini. Ada program X3 terdiri dari 12 slot, X4 12 slot, dan Triple X ada 12 slot, X-Gold ada 15 slot. Ya, slot-slot inilah yang kita pasarkan, ya, yang kita mau jualkan supaya orang juga membeli dan membeli alat ini dan juga menjalankan alat ini, bisnis ini seperti itu. Karena slot-slot yang kita beli itu adalah alat untuk berbisnis. Kalau nggak ada slot, nggak bisa jalankan proses. Kalau nggak ada slot, nggak bisa terhubung dengan orang-orang dan mendapatkan keuntungan. Tidak bisa. Nah, artinya kita memasarkan ini, ya, programnya ini. Nah, kalau teman-teman mungkin di dalam pemasaran biasanya memasarkan produk, ya, itu bisa dipegang. Kalau teman-teman biasanya memasarkan obat-obatan, itu ada bisa dipegang, ada fisiknya. Ya, tapi kalau teman-teman memasarkan aplikasi, ya, misalnya memasarkan aplikasi untuk investasi kripto, misalnya Nanovest, seperti itu kan nggak ada, hanya sebuah aplikasi. Misalnya teman-teman memasarkan aplikasi software komputer seperti itu. Ya, ada sebuah software komputer ditemukan di Amerika, baru masuk Indonesia, kebetulan teman tahu potensinya, teman-teman pasarkan. Nggak ada produknya, ya, hanya sebuah software. Nah, di dalam pemasaran proses ini perlu dipahami bahwa kita sedang memasarkan program atau matriks sistem. Nah, menariknya yang kita pasarkan ini memang sudah jadi seperti itu. Sudah jadi sebuah alat. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi sebuah alat? Karena ketika matriks sistem ini dimasukkan ke dalam smart contract blockchain itu, dia itu sudah berlaku untuk umum, tidak ada sentralnya lagi, tidak ada yang memodifikasi lagi, udah fix. X3 seperti itu, X4 seperti itu selamanya, sampai internet masih ada. Nah, program-program yang dimasukkan ke dalam teknologi blockchain smart contract ini, karena dia ada selamanya, nah pasarkanlah itu. Ya, juallah itu dengan keuntungan. Ya, dengan keuntungan. Oke. Nah, jadi jika teman-teman berhasil memasarkan matriks sistem di X3 itu, nah jadi apa yang Anda dapat? Nah, jadi di sini teman-teman akan mendapatkan bonus, ya. Saya menyadari yang sudah bergabung di sini pasti mempunyai matrik program X3. Coba perhatikan matriknya itu, ada 3 program kosong di bawahnya. Itulah yang dipasarkan, jual kembali itu. Ya, ketika teman-teman berhasil menjual 3 program kosong, slot-slot kosong itu, space-space kosong itu akan mendapatkan bonus. Ya, 100%, penjualan langsung. Ya, di program 2 juga dapat 100%. Program 3 dapat juga 100%. Tapi karena setiap sekali pembelian kita mempunyai 3 space kosong, udah laku semua, otomatis yang program dari terakhir ini, yang seharusnya dapat ke kita ini sistem, ya, memerintahkan atau logic programnya memerintahkan untuk membeli lagi. Karena kita membutuhkan 3 space kosong berikutnya. Tapi tidak perlu kita mengeluarkan modal lagi, karena memang udah dialokasikan di sini, hasil dari penjualan program 3 ini. Nah, jadi ini penjualan langsung. Nah, jadi di sini kita benar-benar mendapatkan hasil dari kerja keras kita. Kalau dulu teman-teman memasarkan program atau memasarkan produk MLMK, DO investasi, ketika teman-teman berhasil ya menjual produk tersebut, itu teman-teman dapatnya 10%, 5%, ya 90%, sisanya kemana? Kirim ke development. Artinya kita masih mengerjakan bisnis orang lain. Nah, di proses pastinya ketika kita berhasil memasarkan program, ya, slot yang kita punya di X3 ini 100% untuk kita. Semua orang pasti punya ini, ya. Silakan dipasarkan bonusnya 100%. Nah, jika berhasil memasarkan matriks X4 program, apa yang Anda dapat? Teman-teman akan mendapatkan ini. Ya,
akan mendapatkan bonus 100% di program atau slot kosong tertentu. Nah, di dalam penjualan matrik atau pemasaran matrik X4 ini, kita ketika membeli pastinya mempunyai 6 slot kosong. Yang mana 6 slot kosong itu harus kita pasarkan kembali, kita jualkan kembali. Ya, dimulai dari program 1, program 2. Setelah program 2 terjual, artinya di program yang ketiga terjual, berhasil dipasarkan, kita baru mendapatkan bonus 100%. 100%, 100%, 100% lagi, tapi nanti dapat space kosong lagi. Berputar terus-menerus seperti itu. Nah, jadi itulah menariknya dari program X4, ya. Murni hasil penjualan kita ini kita dapat 100% di slot-slot kosong tertentu sesuai dengan bagian mana yang kita berhasil pasarkan. Kalau program 1 dan 2 ini bonusnya juga 100%, tapi kita bagikan ya ke mitra yang lain, bukan ke Lado. Jadi nggak ada sentralnya di sini. Ini semuanya untuk mitra, untuk proses sendiri, mitra-mitra yang tergabung. Jadi walaupun ini kita berhasil memasarkan bonusnya 100% tapi diberikan kepada orang lain, tapi itu akan memberi manfaat ya kepada tim kita, kepada orang-orang di sekitar matrik kita. Kita bagi hasil kerja keras kita 100% untuk mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya kita juga akan diberi oleh orang lain. Adil gitu. Kita memberi, orang dapat, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita yang dapat diberi oleh orang lain. Sistem silang. Jadi tidak ada ruginya. Tapi pada intinya perlu penekanan bahwa tidak ada pengumpulannya, tidak ada menguntungkan orang tertentu, enggak. Jadi apakah selamanya di sini akan diberikan kepada si A? Enggak. Orangnya beda-beda nanti, ya. Nanti berhasil menjualkan program 1 dan 2, nanti jual lagi di siklus berikutnya, itu orangnya beda-beda yang menerima. Dibagi rata sesuai dengan logik programnya. Oke. Ada 6 space kosong yang harus dipasarkan, ya, slot-slot kosong. Jadi kalau teman-teman membeli program X4, itu ada 6 space kosong slot yang harus dipasarkan kembali. Nah, kemudian kalau habis, nanti kita beli lagi 6 space kosong lagi. Habis lagi, beli lagi. Tapi belinya itu nggak perlu kita ngeluarin dana lagi. Memang udah dialokasikan dari penjualan program nomor 6 ini. Slot kosong yang di nomor 6 ini. Seperti itu. Nah, jadi jika berhasil memasarkan matriks sistem di Triple X, program apa yang Anda dapatkan? Ya, teman-teman, di program Triple X ini kita lebih banyak lagi ya tugas kita. Karena ada 14 space kosong yang harus kita jual, yang harus kita pasarkan kembali. Nah, kita masih bisa melihat bahwa di baris pertama program 1 dan 2, hasil dari pemasaran kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kemana hasil ini? Bukan ke Lado, bukan ke sentral, tapi dibagikan kepada orang lain, orang-orang di sekitar matrik kita. Ya, nggak menutup itu adalah upline kita nantinya, mungkin downline kita juga akan dibagikan dari program 1 dan 2. Ini hasil dari kerja keras kita, hasil dari pemasaran kita. Apa kita hanya memberi di sini? Enggak. Ada kemungkinan orang juga akan melakukan hal yang sama kepada matrik kita. Ya, karena matrik ini terhubung. Mungkin di program satunya kita ya ada di level pertama, tapi tidak menutup kemungkinan dilihat dari matrik orang lain, ternyata di program ini ada di program 11-nya mereka, misalnya seperti itu. Nah, jadi artinya di dalam Triple X ada 14 space kosong ini. Kita hanya fokus memasarkan 14 space kosong ini aja. Sebenarnya walaupun kita fokus memasarkan 14 space kosong ini, itu orang lain juga membantu memasarkan 14 space kosong ini. Kenapa? Karena kebetulan matrik-matrik ini sebenarnya kita sama-sama memasarkan. Ya, selain dari kita memasarkan matrik ini, ada orang lain di luaran sana yang juga berusaha memasarkan ini. Itu yang harus dipahami. Tapi kita fokusnya kepada pemasaran yang punya kita aja. Ya, jadi kalau masing-masing orang fokus memasarkan, ya hasil dari kerja orang lain tidak menutup kemungkinan ada pembagian hasil dari orang lain. Begitu juga ketika kita fokus menghasilkan, hasil dari kita itu juga dibagikan kepada orang lain. Tapi pada intinya, hasil dari pemasaran di program Triple X ini semuanya dialirkan untuk mitra proses, ya, yang ada di
sekitaran matrik kita. Ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan membagikan kepada upline ya sendiri, ya kepada downline sendiri hasil dari pemasaran itu sendiri. Karena ya di sini ada aturan bonusnya. Jadi sebenarnya bonus yang dikeluarkan di dalam matrik kita ini itu tetap 100%. Ya hasil dari penjualannya. Cuma di sini dibagi lagi. Kalau seandainya teman-teman berhasil nih memasarkan program yang ketiga ini, ya teman-teman hanya mendapatkan 30%. 70%-nya kemana itu akan diberikan kepada orang lain. Ya begitu juga matrik orang lain nantinya dia memasarkan di posisi sini, ya tidak menutup kemungkinan 70%-nya akan dapat ke kita. Begitu juga program yang ada di baris ketiga. Ya, anggaplah misalnya program yang ke-10 kita pasarkan, berhasil kita memasarkan dan terjual misalnya. Orang tertarik dengan program ini sehingga dia ikut membeli dalam smart contract itu sendiri. Ya, kita dapat 70%. 30%-nya kemana? Apa ke Lado? Enggak, bukan ke Lado. Bukan ke sentral. Ya, 30%-nya akan diberikan kepada orang lain. Artinya juga kita membantu orang lain secara limpahan presentasi. Oke. Nah, jika berhasil memasarkan matrik sistem X-Goal, program apa yang Anda dapat? Ya, apa yang Anda dapat di dalam pemasaran program X-Goal? Nah, kita bisa melihat di X-Goal ini, ya kita mempunyai banyak sekali slot kosong, ya yang harus kita jual kembali, harus kita pasarkan kembali karena matrik sistem ini bagus, yang mempunyai potensi pasifnya ada juga. Ya, kita memasarkan program 1 dan 2 nggak dapat juga. Tapi di sisi lain orang lain memasarkan program 1 dan 2 mereka nggak dapat, bisa jadi dapatnya ke kita. Ya. Kemudian memasarkan program 3 sampai 6 kita dapatnya hanya 20%, tapi kita yang memasarkan gitu. Kemudian 80%-nya kemana? 80%-nya itu akan diberikan kepada orang lain. Orang-orang di sekitar matrik kita, bisa downline kita, upline kita, teman satu kampung kita, ya crossline kita dan lain-lain. Kita tidak tahu, ya. Intinya dibagikan kepada mitra proses juga. Bukan untuk development, bukan untuk sentral. Begitu juga di program yang baris ketiga. Kita akan mendapatkan 30%. Sisanya 50% akan diberikan ke siapa? Ke mitra orang lain, mitra proses. Nggak tahu siapa, ya intinya akan dialirkan ke mitra proses juga. Apakah bisa dilacak? Bisa. Ya, bisa dilacak, ya. Akan dibagikan ke siapa aja, address walletnya apa, nanti ketemu address walletnya kita lacak, ketemulah ID-nya, ternyata upline kita, misalnya, ternyata downline kita, ternyata kita nggak kenal dengan address wallet itu. Intinya, ketika kita ambil address walletnya, kita copy paste, muncul ID-nya, anggota proses juga. Jadi nggak mungkin dana yang kita hasilkan atau kita pasarkan ini, kita dapat 30%, sisanya 80% itu akan diberikan kepada wallet yang tidak terdaftar di proses. Itu sangat tidak mungkin. Ya, pasti diberikan kepada orang yang bergabung di proses, entah siapapun itu. Oke, begitu juga orang memasarkan matrik mereka di X-Goal, ya tidak menutup kemungkinan hasil dari pemasaran mereka. Itu akan diberikan kita presentasinya sesuai bagian mana atau program mana dari sudut pandang matrik kita. Ya. Kita bisa melihat presentasi di sini. Nah, kita masuk bagaimana cara memasarkan matrik sistem, ya teman-teman. Di sini banyak tidak menyadari bahwa pemasaran ini penting di dalam pengembangan proses ini. Di dalam pengembangan proses ini kita mempunyai fasilitas atau media yang memang media ini adalah gratis. Kita bisa memanfaatkan sosial media. Teman-teman pastinya mempunyai akun YouTube, mempunyai akun Facebook, WhatsApp, macam-macam. Itu bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi tentang proses. Ya, teman-teman bisa mempostingkan tentang kelebihan proses. Ya, proses mantap, ya, market global misalnya seperti itu. Dengan kalimat seperti itu sebenarnya mengundang. Ya, mengundang orang, oh ini bisnis proses global, ya marketnya global, ini kayaknya menarik, orang akan menghubungi. Ya, proses teknologi blockchain terdesentralisasi, sehingga orang-orang yang tadinya sering ketipu dengan sentral,
Oh, dia melihat kita menjalankan bisnis desentralisasi, oh dia tertarik, dia menghubungi kita, menanyakan bisnis apa tuh yang terdesentralisasi. Tinggal dia bertanya, kita jelaskan apa yang dia tanya. Nah, jadi tugas kita hanya memasarkan seperti itu, menyampaikan proses ini bonusnya 100%, postingkan bonus proses 100%. Orang mikir kok bonusnya 100% kan, sehingga orang tertarik untuk bertanya. Nah, sebenarnya dari sisi itu adalah cara kita memfilter market. Nah, ketika orang bertanya, ketika kita menyampaikan atau promosi atau menginformasikan bahwa bonus proses misalnya 100%, orang menghubungi, ya. Dan kita tahu nih dia menghubungi karena penyampaian kita tentang 100%. Ya udah jelaskan penekanannya di 100%. Seperti itu. Oke, ada banyak media online, offline. Nah, di dalam pengembangan proses, teman-teman juga bisa menjalankan offline, tapi konsepnya berbeda. Ya, konsepnya hanya menyampaikan informasi tetap kepada pemasaran, bukan untuk merekrut, bukan untuk mencari orang. Ya, ketika teman-teman fokusnya mencari orang, merekrut, itu psikologinya berbeda. Psikologinya akan sangat berat. Psikologinya akan sangat berat, emosional kalau nggak closing. Ya, kalau targetnya misalnya si A, kita undang ajak ngopi, ya ini si A ini bagus nih networknya. Kita ajak dia bergabung di proses, kita jelaskan, ayo join seperti ini, sehingga orang itu nggak bergabung, sehingga kita ada emosional, kecewa, akhirnya berhenti dari proses. Tapi kalau hanya kita fokusnya menyampaikan informasi, bercerita tentang proses, ya sambil duduk aku dapat bonus sekian dari proses berupa BUSD. Ya cerita aja seperti itu. Nah, baru nanti kalau seandainya dia ngerespon, berarti dia tertarik. Dia bertanya apa itu proses. Pasti dia tertarik. Tapi kalau dia diam aja, cuek aja, oh gitu ya, itu nggak tertarik artinya. Buat apa gitu. Ya, jadi jangan, kita hanya menyampaikan seperti itu. Nah, jadi di dalam pengembangan proses ini memang pola pikir kita harus di-handling. Ya, harus di-set. Jangan sampai salah pemikiran. Karena ketika kita salah memikirkan sesuatu, itu akan berefek. Ya, misalnya untuk merekrut. Maksudnya kalau nggak berhasil merekrut, nanti kecewa gitu kan. Tapi kalau niat dasarnya hanya menyampaikan informasi, niat baik yang ditanamkan, tulus, ikhlas, itu akan sangat santai, enjoy. Mau join, mau enggak, yang penting aku udah cerita. Konsepnya gitu. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kita bisa mengembangkan secara online, kita bisa mengembangkan secara offline. Ya. Oke. Nah, cara termudah memasarkan proses. Ini teman-teman banyak sekali tidak menyadari ya. Dalam menjalankan bisnis proses ya, kita menjalankan sebuah bisnis berskala global internasional. Yang join proses bukan orang-orang sembarangan. Coba teman-teman lihat itu di luaran sana. Itu bukan orang-orang yang nggak paham tentang bisnis, bukan orang-orang yang nggak ngerti tentang kripto. Mereka adalah profesional network. Mereka adalah ahli analisis teknologi blockchain, analisis kripto, motivator, ya doktor, ya. Ada banyak sekali orang-orang hebat yang memang join di proses. Kenapa? Karena melihat kelebihan dari desentralisasi. Mereka udah tahu kalau bisnis itu sentral, pasti ada keuntungan yang mereka targetkan di dalam pengembangan proyek tersebut. Ya, artinya hasil dari kerja keras kita itu akan memberikan manfaat kepada yang punya sentral. Kita bekerja membangun bisnis orang lain. Nah, jadi orang yang paham desentralisasi pasti mikirnya ke situ. Makanya di dalam pengembangan proses ini orang-orang hebat, yang orang-orang yang mempunyai insting, yang pemahamannya baik secara teknologi, kelebihan, dan lain-lain, seperti itu. Nah, itulah kita harus menguasai itu, harus menuju ke hal yang seperti itu. Nah, jadi cara termudah memasarkan proses ini menunjukkan Anda berbisnis. Nah, jadi maksudnya Anda berbisnis di sini, poinnya bukan ke proses dulu. Itu bisa dilakukan. Misalnya teman-teman join di proses, tapi teman-teman menunjukkan orang berbisnis, ya, profesional, ya, bercerita tentang blockchain tanpa ada hubungan dengan proses, ya, bercerita tentang blockchain ataupun mempostingkan tentang blockchain, update informasi tentang kripto, kemudian motivasi, tunjukkanlah profesional dalam berbisnis. Jadi kita bisa melihat orang berbisnis dengan bekerja itu berbeda. Coba teman perhatikan, ketika orang itu berbisnis, pasti
media sosial, penampilan itu berbeda, ya. Biasanya lebih energik, ya. Kalau orang berbisnis memang mendalami bisnis. Biasanya kalau orang berbisnis media sosialnya itu terlihat profesional, sering melakukan postingan yang membangkitkan. Coba teman-teman masuk ke Facebooknya orang-orang terkaya, itu penuh dengan motivasi. Dia berusaha membangkitkan orang supaya orang itu selalu bergairah. Dan di sana mereka tidak pernah mendropkan mental orang-orang yang ada di pertemanan mereka. Mereka selalu memberikan solusi tentang apa yang mereka ketahui, memotivasi, memberi semangat. Ya, itu adalah ciri-ciri orang berbisnis. Tunjukkanlah ya bahwa kita berbisnis. Nggak mesti selalu menyampaikan tentang proses. Kita bisa menyampaikan update tentang kripto, tentang blockchain, smart contract, apapun itu yang sifatnya berguna bagi orang lain. Itu dulu. Nah, baru kemudian menunjukkan bahwa Anda join proses dengan cara apapun. Maksudnya dengan cara apapun, teman-teman bisa melakukan secara simpel. Misalnya profil Facebooknya, WhatsApp-nya ada tulisan prosesnya. Power Team Proses, misalnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kita tunjukkan dulu. Ya, walaupun kita nggak bercerita tentang proses, kalau kita menunjukkan kita join proses, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan dihubungi orang. Ya, si A, teman dekat kita, ya, kebetulan dia ada di tetangga kita. Dia tertarik dengan proses, kemudian dia menghubungi orang lain, ya, dijelaskan oleh orang lain, dikasih materi, dia pelajari. Nah, kemudian setelah dia telusuri, dia lihat-lihat, loh kok tetangga sebelah join proses, ini bajunya. Nah, akhirnya dia sudah dijelaskan sama orang, kemudian dia sudah mempelajari sistemnya, dia lihat kita pakai baju proses misalnya, dia menghubungi, aku mau join nih proses. Bagaimana cara registrasinya? Tinggal kirim cara registrasinya, selesai. Jangan sekali-kali menjawab apa yang tidak ditanyakan. Kalau dia menanyakan tentang cara registrasi, udah kirim. Nggak usah berbelit-belit. Mau dia ikutin atau enggak, yang penting apa yang dia butuhkan, kirim dulu. Dia menanyakan tentang proses, kasih tahu proses itu apa. Dia menanyakan potensi tentang proses, kasih tahu potensinya di mana. Ya, dia menanyakan tentang kelebihan dari proses, kasih tahu kelebihannya, desentralisasi, blockchain dan segala macam. Apa yang ditanyakan, poinnya itulah yang dijawab. Jangan sekali-kali ditanyakan apa itu proses, dikirim semua materi proses. Tapi video, gambar, tulisan aneh-aneh, semuanya dikirim. Itu tidak akan pernah berhasil. Ya, tidak akan pernah berhasil. Jadi jawab pertanyaan sesuai apa yang orang butuhkan. Nah, kemudian kita juga bisa menunjukkan kita join proses seperti teman-teman lakukan, motornya kasih stiker proses, mobilnya kasih stiker proses. Kemudian juga di depan rumah ada yang buat base camp, ditulislah proses, sebuah peluang bisnis. Banyak cara menunjukkan join proses itu, ada banyak sekali seperti itu. Secara visualisasi. Walaupun kita nggak menjelaskan, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan dihubungi. Karena orang yang mencari informasi tentang proses, kalau kita terus melakukan pemasaran, marketnya itu akan terbentuk sangat besar. Ya, yang join hari ini itu akan dicari orang. Siapa yang join proses nih di kampung saya ini, saya mau ikut lah, karena dekat seperti itu. Nah, jadi ada potensi seperti itu. Kenapa ini tidak dilakukan? Ya, cara mudah seperti itu tidak dilakukan seperti itu. Nah, oke, nggak sanggup beli baju, ya cukup, ya mungkin foto profilnya gitu diedit, dikasihlah logo proses. Atau mungkin nggak sanggup beli stiker seperti itu, ya cukup misalnya profil WhatsApp-nya dikasihlah logo proses. Sehingga pada saat orang berdiskusi, komunikasi sama kita, ya kebetulan orang itu ternyata tertarik dengan proses karena sudah dijelaskan misalnya dari Bekasi, ya, sedangkan dia ada di Batam, dekat sama kita, ya walaupun nggak kita yang menjelasin, dia joinnya sama kita juga, kan gitu. Yang penting kita tunjukkan lah, ya kita join proses. Oke. Nah, jadi promosi media sosial, ya jadi teman-teman harus menjalankan ini untuk percepatan promosi media sosial menggunakan materi promosi dari Power Team. Kalau nggak bisa buat sendiri, kita banyak. Kalau teman-teman bisa berkreativitas sendiri seperti tim leader lain, itu lakukan, nggak ada masalah. Ya,
perlu dipahami bahwa slot proses ini hanyalah tool, alatnya. Kreativitas temanlah yang sebenarnya dibayar di sini. Kreativitas timlah yang dibayar. Bagaimana cara menyampaikan, ya bagaimana cara supaya orang tertarik. Nah, jadi kita bisa menggunakan materi-materi promosi entah dari siapapun, di akademi pun banyak, ada akademi global. Itu bisa digunakan untuk mempromosikan di media sosial. Tapi bukan berarti mempromosikan proses ini kalau serius seminggu sekali seperti itu, kemudian nanti bulan berikutnya baru seminggu sekali lagi. Enggak seperti itu. Karena di dalam bisnis apapun, komitmen dan konsisten itu dibayar mahal. Perulangan itu adalah hal yang dibayar. Teman-teman mungkin ada di sini banyak yang bekerja ya, tapi tidak menyadari bahwa apa yang teman-teman lakukan di dalam pekerjaan tersebut sebenarnya itu aja muter-muter. Ya, muter-muter, kadang beda-beda sedikit ya. Print kertas hari ini, besoknya print kertas lagi. Ya, hari ini ngangkat telepon menjelaskan tentang perusahaannya, besok itu lagi yang dilakukan. Ya, artinya perulangan, komitmen dan konsisten, apapun yang dilakukan terus-menerus itu dibayar mahal. Kerja aja kita dibayar karena perulangan. Itu yang banyak teman-teman nggak memahami seperti itu. Ya, 30 hari, 1 bulan kita melakukan hal yang sama, kita dibayar. Ya. Nah, begitu juga di dalam bisnis, perulangan itu dibayar mahal, komitmen, konsisten, lakukan terus-menerus. Hari ini posting, besok posting, 3 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau memang kita menekankan kewajiban mempromosikan proses setiap hari, 3 kali sehari, harus kita sampaikan informasi tentang proses, lakukan. Ya, minimal 1-2 bulan, lihat hasilnya. Tapi kalau 1 minggu aja ya nggak ada hasil juga. Karena begini, ketika kita menyampaikan informasi, mempromosikan, pertama kali orang kaget. Kok tiba-tiba si A ini pandai pula dia berbisnis jaringan network. Selama ini dia kerja perasaan. Orang pasti mikirnya gitu. Tapi kalau kita lakukan 1 minggu, 2 minggu, loh, masih ternyata. Pasti ini bagus nih bisnisnya. Pasti orang akan penasaran seperti itu. Tertarik, menghubungi. Tapi kalau sekali aja ya orang kaget aja gitu. Tapi ketika teman-teman melakukan pertama, orang akan terlihat aneh. Tapi terlama-lama orang terbiasa dan mulai orang mengawasi itu. Orang akan awasi ini sampai kapan lah dia berbisnis proses. Setelah dilihatnya ternyata kita terus sampai 3 bulan. Oh ini bagus nih. Kok dia bisa bertahan sampai 3 bulan? Berarti bisnisnya ini bagus. Orang-orang mulai tertarik di situ. Nah jadi teman-teman harus menyadari, yaitu sebenarnya hal yang terkadang terlupakan. Dan itulah tujuannya kita ada akademi ini, mengingatkan hal-hal yang terkadang sepele, tapi hasilnya sebenarnya emasnya itu ada di situ. Ya, perulangan dibayar mahal. Komitmen dan konsisten itulah yang akan dibayar. Oke. Mulai membangun branding. Nah, selain teman-teman melakukan pemasaran seperti yang tadi kita jelaskan, mulai membangun branding. Ya, tim, ID, personal, mitra. Tim, kita bisa menggunakan Power Team. Ketika teman-teman mengkampanyekan Power Team di Indonesia, ya, orang-orang mulai tertarik dengan proses. Setelah orang tertarik, tapi dia mulai memilih. Dia ingin bergabung kepada tim mana. Ya, ketika kita berada di Power Team, oh, saya mencari orang Power Team untuk bergabung di proses. Itu kita branding. Ya, kita maksimalkan supaya orang mengenal itu sehingga ketika orang tertarik di proses terkunci di Power Team. Tujuannya itu. Itu adalah branding. Seiring kita melakukan pemasaran tentang proses, kita branding apa yang kita branding, bisa branding. ID bisa kita branding. Ya, dengan cara kita targetkan sekian mitra, kemudian kita bisa mencapai rasio tertentu, slot tertentu, sehingga kita bisa membranding ID kita. Kita bisa membuktikan dengan ID kita sendiri. Pada awal pengembangan bisnis proses, kita belum ada bonus, ya. Kita belum ada pembuktian dari diri sendiri. Kita selalu melakukan pembuktian dengan ID orang lain. Kita tunjukkan bonus upline kita, ini buktinya. Kita tunjukkan bonus orang luar sana, ini orang yang berhasil di proses di dunia, di global sana.
Tapi ketika teman-teman berhasil menciptakan ID teman-teman, berhasil membuktikan sendiri, itu akan lebih menarik. Ya, akan sangat menarik karena kita bisa menampilkan ID kita sendiri. Nah, jadi itu adalah branding ID. Kemudian personal branding. Nah, di dalam pengembangan personal branding di dalam bisnis ini banyak sekali. Teman-teman bisa menjadi profesional di dalam yang berhubungan dengan proses. Ya, tunjukkanlah teman-teman menguasai blockchain, tunjukkanlah teman-teman menguasai arti dari desentralisasi, tunjukkan teman-teman menguasai Ponzi, ya, menguasai matrix system. Itu personal dari sisi penguasaan dari sistem ataupun suatu hal. Bagaimana dengan branding yang lain? Kita bisa menciptakan dengan penampilan rapi, ya, profil tersenyum. Ya, kita mungkin bisa mengupdate status dengan kondisi yang menyenangkan. Misalnya seperti itu lagi di restoran seperti itu, menikmati hasil proses, itu akan sangat menarik. Karena kenapa? Ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang senang, yang menyenangkan, di luaran sana itu orang itu banyak juga yang ingin seperti kita, seperti itu. Nah, artinya ketika kita menunjukkan kita berhasil, kita bisa jalan-jalan misalnya, orang di luaran sana juga ingin jalan-jalan seperti kita, sehingga orang itu akan memantau, oh, dia kok bisa ke sana, apa sih bisnisnya, ya, sehingga personal branding seperti itu sebenarnya menarik. Coba perhatikan international network internasional, leader-leader internasional, mereka tidak pernah menyampaikan bisnis mereka. Mereka hanya posting lagi di Dubai. Mereka posting lagi bawa mobil sport, ya. Mereka posting lagi mancing, ya, menikmati hidup. Nah, tapi di sisi lain orang-orang menghubungi mereka, ya. Pasti orang menanyakan apa bisnisnya. Kok bisa, ya, jalan-jalan ke Dubai nggak pulang-pulang? Apa bisnisnya? Bagi. Orang-orang akan pasti seperti itu. Itu adalah personal branding individu, ya. Itu yang dilakukan oleh international network, ya. Mereka menunjukkan kemewahan. Itu sebenarnya di dalam sisi pemasaran itu sah. Tapi kalau di sisi lain mungkin itu nggak bagus, ya, seolah-olah sombong, ya, seolah-olah pamer. Ya, tidak menutup kemungkinan orang yang tidak mengerti bisnis pemasaran itu akan berkata seperti itu. Personal branding dilakukan oleh Hotman Paris. Dia membeli cincin yang besar, baju yang mahal, sepatu yang luar biasa gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk personal branding. Ketika ada lawannya nanti, dia merasa pede. Orang akan takut duluan, orang akan ingat seperti itu. Nah, jadi personal branding itu memang apapun itu profesinya, itu harus diciptakan. Ya, artis, kemudian apapun profesinya, itu personal branding itu harus ada, ya, untuk memaksimalkan. Mitra kita bisa brandingkan, ya, ya, seperti yang kita lakukan, misalnya kita merekomendasikan mitra kita ring 1 seperti yang berpenghasilan seperti ini bagus diikutin seperti itu. Ketika ada ingin bergabung di daerah misalnya di Aceh, kita arahkan ke sana seperti itu. Ini orangnya komitmen, orangnya bagus. Itu mitra kita yang kita bicarakan, supaya mitra kita itu ada brandingnya, dilihat orang itu baik. Jangan mitra kita malah dirusak brandingnya, ya. Ini nggak bagus, jangan join sama dia, join sama saya aja. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi teman-teman, semuanya di branding. Apapun yang bisa di branding, brandingkan, ya, tunjukkan nilai jualnya, buat nilai jualnya, sehingga orang-orang tertarik dari sisi itu. Oke, hasilnya, ya, Anda akan diawasi banyak orang, itu pasti. Ketika teman-teman melakukan pemasaran secara maksimal, orang-orang itu melihat terus tuh, memantau, walaupun dia nggak join, nggak masalah, yang penting dia memantau terus. Kapanlah berhentinya bisnis proses ini? Ya, kapanlah scam-nya? Orang akan melihat terus. Nanti ada suatu saat, ketika dia bosan mengawasi kita, ya, dia baca postingan kita, dia baca testimoni kita. Oh, hari ini dia dapat bonus sekian. Ya, dia ikutin terus, diawasin terus. Karena apa? Karena kita melakukan pemasaran. Ketika dia bosan memantau, melihat, akhirnya dia menghubungi. Ya, teman-teman, ketika sukses memasarkan sesuatu di matriks sistem ini, berhasil secara komit, konsisten, teman-teman akan dihubungi banyak orang. Ya,
ada yang menghubungi, ngajak ke proyek mereka. Karena kenapa? Dia merasa kita ini baik secara pengembangan bisnis. Oh, orang ini menjalankan proses sudah lama nih, timnya udah banyak. Kemudian kebetulan saya ada proyek, dia akan menghubungi itu. Itu salah satunya. Dia akan menghubungi, mungkin dia akan menawarkan proyeknya, nanti akan ditawarkan support, ya. Kembangkan bisnis saya, nanti di awal saya kasih dana pengembangan 15 juta. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi di sisi lain, tidak sedikit juga yang akan menghubungi teman-teman menanyakan tentang proses. Ingin bergabung tentang proses. Semua yang tergabung di Zoom Malang ini tidak menutup kemungkinan ketika pemasaran ini dilakukan, kampanye ini akan dilakukan, itu WhatsApp-nya itu hari-hari ada aja yang minta perkenalan. Ya, say hello seperti itu. Ya, kita kenalan, dia menanyakan tentang proses. Apa itu proses? Jelaskan. Proses adalah bisnis matrix system. Ditemukan oleh Lado Oktanikov tahun 2020 yang sudah ditanamkan di 3 blockchain. Ya, ini banyak sekali membuat orang kaya di seluruh dunia. Ya, banyak sekali orang kaya termasuk di Indonesia. Udah, sampai di situ selesai. Nggak usah dijelaskan panjang lebar tentang matrix sistemnya, tentang membeli kriptonya, nggak usah. Dia akan menanyakan kembali. Bagaimana cara kerjanya, baru jelaskan cara kerjanya. Setelah cara kerjanya dijelaskan, bagaimana cara membeli kriptonya? Dia fokus dengan pertanyaan itu. Bagaimana cara membeli kriptonya? Jelaskan cara membeli kriptonya. Modalnya berapa? Fokus pertanyaan itu. Akhir-akhirnya menanyakan cara registrasi. Kasih cara registrasi. Tapi kalau seandainya orang menghubungi, menanyakan tentang proses, kita jelaskan proses. Tidak direspon dan tidak menanyakan pertanyaan berikutnya. Diamkan. Ya, biarkan di situ, jangan ditanyakan balik. Ya. Caranya gimana untuk memfilter itu? Masukkan ke grup free atau grup yang kita bangun. Bagaimana cara merespon market jika orang menghubungi Anda? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika teman-teman dihubungi, ya, jawab pertanyaan sesuai apa yang ditanya. Ya, jadi kita respon dengan baik, dengan cara di awal mungkin berkenalan, say hello dari kota mana, ya, alamatnya tinggal di mana, profesi apa, mungkin bisa seperti itu. Nah, ketika respon seperti itu terhubung dengan baik, timbal balik, komunikasi terjalin, terjadi ikatan emosional, baru nanti mungkin dia menanyakan tentang proses, kita jelaskan tentang proses, nanyakan sistem, tanyakan tentang, jawab tentang sistem, nanya tentang blockchain, karena tadi kita jelaskan bahwa matrix sistem ini dijalankan teknologi blockchain, terus dia nanya tentang blockchain, jelaskan tentang blockchain, nggak bisa jelasin tentang blockchain, hubungi upline-nya, semudah itu. Kemudian kita menjelaskan tentang matrix system, bahwa proses ditanamkan di smart contract. Orang malah nanya smart contract itu apa. Nggak bisa kita jawab. Solusinya tanya ke upline, sesimpel itu. Nah, smart contract nggak bisa kita jelaskan kepada si A. Nanya sama si upline, jawabannya ketemu. Pada si B, orang nanya smart contract, nggak bisa juga kita jelaskan. Nanya lagi ke upline, bisa kita jawab. Orang ketiga, nggak perlu lagi nanya ke upline, karena kita udah tahu jawabannya. Bisnis pemasaran itu aja yang ditanyakan orang. Nanya tentang itu aja. Tentang legalitas, tentang keamanan, ketahanan sistem, potensi, bonus. Desentralisasi itu apa? Seperti itu. Nggak bisa jelasin tentang desentralisasi. Ya, tanya upline-nya. Kepada si A, nanti kita jawab. Si B nanya lagi tentang desentralisasi, nggak bisa juga jawab. Tanya lagi pada upline. Nah, biar lebih akurat, upline 1 tanya, upline 2 lagi tanya lagi. Gitu. Mana yang bagus jawabannya? Sampaikan. Orang keempat, orang kelima nggak perlu lagi nanya upline ketika ada yang menanyakan desentralisasi. Lakukan itu, intinya melakukan. Ya. Oke, bagaimana jika orang membeli slot dan bergabung? Nah, ini yang menarik. Ini yang teman-teman sering lupakan. Saya yakin ketika berhasil memasarkan matrix system, teman-teman melupakan bahwa orang itu membeli slot, yang dibelinya itu adalah alat untuk berbisnis. Karena dia tidak bisa menggunakan alat tersebut, itulah tugasnya. Ya, teman-teman harus melakukan pembelajaran bagaimana cara penggunaan slot itu sendiri, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana penjelasan di dalam matrix sistem slot itu sendiri. Tujuannya apa? Ketika kita berhasil ya
mendapatkan mitra atau orang bergabung, ya, membeli slot yang hasil dari pemasaran kita, ya, harapannya dia melakukan hal yang sama dengan kita. Dia juga memasarkan, bagaimana cara memasarkan, gabungkan ke grup kita yang kita kelola. Terjadi duplikasi terus-menerus seperti itu akan besar. Nah, jadi bukan berarti kita berhasil memasarkan, ya, dapat bonus X3-nya 100%, udah puas, dapat bonus. Bonusnya itu sebenarnya yang besarnya ketika kita melakukan pengembangan, mensukseskan orang lain. Ya, mungkin kita mensukseskan orang lain, orang itu sukses 100%, kita hanya dapat 50% dari kesuksesan mereka. Tapi kalau 10 orang yang kita sukses, perkaliannya lebih besar. Ya, walaupun hanya kita mendapatkan 50%, sedangkan orang yang kita sukseskan 100%, tapi kalau kali 10, 50 kali 5, kalau 10 kali 50% juga hasilnya besar. Ya, artinya kita bisa mendapatkan 500% dari total semua orang yang kita sukses. Prinsipnya itu. Jadi kita pasarkan matriks sistem, ya, ketika orang membeli, kita ajarkan cara penggunaannya, penggunaan seperti apa, berbisnisnya, cara memasarkan, menjelaskan, dan lain-lain. Gabungkan ke dalam grup. Itu yang benar, artinya terjadi duplikasi. Ya, terjadi sistem saling memberi manfaat. Kita sukseskan dia, dia juga dengan sendirinya akan mensukseskan kita. Walaupun sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Contohnya teman-teman, ya, berhasil memasarkan kepada si A. Si A berhasil kita edukasi, kita ajari cara memasarkan bisnis proses dan terus berkembang. Dia menghasilkan di X3 itu 200%, ya, 200% dia dapat satu siklus itu, kita hanya dapat 100%. Artinya orang yang kita sukseskan itu lebih besar, ya, yang dia dapat daripada kita hanya mendapatkan 100%. Perbandingannya 200%, dia dapat, kita dapat 100%. Tapi itu kalau satu orang, kalau seandainya kita bisa mensukseskan orang 10 orang, ya 10 orang ini kesuksesannya 200%, masing-masing orang ini, ya, kita akan mendapatkan 100%. Artinya 100 kali 10, artinya 1000. Ya, perkaliannya lebih besar, walaupun secara individu orang yang kita sukseskan itu lebih sukses. Prinsipnya gitu. Itu yang harus dipahami. Oke. Bagaimana jika orang menghubungi dan belum bergabung? Ya, ada orang yang menghubungi, berkenalan, nanya tentang proses, kita jawab, setelah itu hilang. Bagaimana cara menghandle-nya? Ya, teman-teman bisa melakukan pendekatan, bisa, ya, menanyakan kabar, berdiskusi, pernah menjalankan bisnis apa, tahu kripto enggak. Nah, kalau seandainya dia respon, kalau dia enggak ngerespon, bagaimana lagi? Masukkan ke dalam grup yang khusus kita buat, ya, khusus grup pre-member. Bisa jadi grup pre-member itu teman-teman proteksi, ya, privat, hanya komunikasi satu arah, hanya tujuannya untuk menyampaikan atau menginformasikan tentang proses, menyampaikan tentang testimoni orang yang sukses di proses, orang yang dapat BSD hari ini, sampaikan di grup itu. Kelebihan proses, sampaikan di grup itu. Mau baca, mau enggak, yang penting kita sampaikan di dalam grup itu. Itu ketika orang menghubungi tapi belum bergabung. Ya, jadi teman-teman harus mempunyai cara-cara seperti ini, ya, tersusun rapi, ya, cara menghandling. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang nanya hari ini dan belum bergabung, itu ketika dia bertanya, dia akan terus mengawasi kita. Ya, dia nanya hari ini, nanti bulan depan dia nanya lagi tuh, nggak bergabung juga. Sampai 3 kali bernanya, nggak bergabung. Yang keempatnya dia baru bergabung. Ya, dia nanya yang keempat setelah 1 tahun, baru dia bergabung. Ada yang seperti itu, banyak. Nah, jadi artinya disitulah komitmen dan konsisten kita itu sebenarnya dituntut di sini. Maksudnya begini, ketika ada teman-teman menjalankan bisnis di bulan Januari, ya, aktif memasarkan proses. Kemudian ada yang bertanya, tapi belum bergabung. Nah, ketika teman-teman berhenti, suatu saat orang yang memantau itu, yang tadinya mungkin ke depannya akan bertanya kembali dan bergabung, ya, karena teman-teman berhenti memasarkan, tidak menunjukkan komitmen dan konsisten, ya orang itu akan nyari orang lain seperti itu. Nah, jadi memang
kita memungkinkan sekali di proses ini untuk melakukan bisnis jangka panjang. Kalau dulu nggak bisa kita menerapkan ini, yakin nggak bisa. Teman-teman ingin komit, ingin konsisten di bisnis A, tapi bisnisnya sentral. Orang lain yang menguasai sistem itu. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Orang itu mau memberhentikan sistem, kita mau apa? Walaupun kita lagi semangat-semangatnya. Walaupun tim kita lagi semangatnya. Walaupun kita seharusnya di bulan itu income-nya lebih besar. Tapi kalau sistemnya mau dimatikan sama orang itu, mau gimana? Nggak bisa. Karena sentral. Ya, ada kepentingan di situ. Ada keuntungan dapat, mereka akan hentikan. Kita tidak bisa menerapkan komitmen dan konsisten di dalam bisnis sentral. Ya, mungkin secara promosi, kalimat-kalimat leader, mungkin oke lah. Ya, ini bisnis investasi, kantornya di Jakarta, legalitasnya lengkap, komitmenlah di sini, konsistenlah di sini, akan berhasil. Nggak bisa. Ya, walaupun legalitas, walaupun gedungnya tinggi, terbukti sampai saat ini akan scam. Ya, jangankan sejenis bisnis pemasaran, perbankan aja yang nggak ada beban sistemnya, itu bisa scam. Nggak ada beban sistem di jaringannya, nggak ada membayar-bayar, nggak ada. Semuanya dia menampung dana nasabah untuk orang-orang nabung, nggak ada. Itu pun bisa scam. Kenapa? Karena sentral, ada emosional. Dananya mungkin dimainkan kemana, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menyadari, ya, walaupun ada kantornya, ada apanya, itu nggak bisa jadi jaminan. Jadi konsep berbeda sekarang. Bisnis itu yang bagus itu bagaimana cara kita memahaminya, ya, bagaimana bisnis itu bisa berkembang dan terhubung, ya, oleh banyak orang. Bisnis berskala global yang kuat secara sistem dan teknologi tanpa ada kekuasaan yang bisa masuk di dalam sistem itu sendiri. Sebenarnya di situ poinnya, karena eranya udah berbeda. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita percaya kepada yurisdikasi tertentu, sekarang nggak bisa. Karena memang dulu kenapa kita percaya? Karena pembuktian itu belum banyak kejadiannya. Scam itu belum banyak. Ya, bisnis yang lengkap legalitasnya, yang kantornya tinggi, itu belum tahu kita, belum ada yang pada saat itu yang namanya scam. Artinya kita masih percaya. Sekarang pembuktiannya udah jelas. Bisnis tersebut ternyata scam. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan walaupun ada legalitas apapun itu, ya tetap scam juga. Seperti itu. Nah, itu pola pikir. Kemudian 1 bulan pertama adalah hal yang tersulit di dalam pemasaran proses bagi banyak orang. Ya, ini harus disadari. Teman-teman harus kuat di sini. 1 bulan pertama ini harus kuat. Banyak orang tidak bisa bertahan di bulan pertama ini. Kenapa? Alasannya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mulai melakukan di dalam pengembangan proses di bulan pertama, memasarkan, itu teman-teman akan dilihat orang aneh. Ya, apalah bisnisnya ini. Ya, tidak menutup kemungkinan ada yang ketawa, ada yang nyinyir, ada yang melemahkan. Ya, ada yang bilang piramida sistem, ada yang bilang itu nggak sah dan segala macam, nggak ada kantornya. Macam-macam bulan pertama itu. Yang penting, yang intinya di bulan pertama itu ketika kita memasarkan, yang kita dapat itu negatif aja. Percayalah, negatif aja. Benturan-benturan itu. Nah, 1 bulan pertama mungkin dari sekian ratus orang yang mendapatkan informasi dari pemasaran kita, mungkin ada 3 atau 2 orang yang bergabung. 3, 2 orang itulah jadi teman kita. Ya, penguat kita, ya, penyemangat kita. Ya, di bulan-bulan pertama kita udah ada bisa berdiskusi karena kita sudah ada mitra. Kalau sekarang masih enak, banyak tim power team, ya, power team kompak, apapun nggak peduli, crossland bisa saling membantu. Dulu pada saat pengembangan proses matriks sistem, apa yang saya lakukan berat, karena nggak ada teman bercerita. Artinya sekarang itu udah mulai enak, ya. Kalau teman-teman posting menyampaikan pemasaran di media sosial, itu udah banyak yang mendukung, ya. Nanti teman si A yang sama-sama power team akan berkomentar mantap, oke, jos. Udah ada yang mendukung. Tapi kalau dulu, ya, jangankan yang komen seperti itu, malah dicaci kita, dihina, diketawain. Itu yang harus disadari. Ini udah gampang, ya, ini udah gampang. Tapi di sisi lain tetap bulan pertama adalah hal yang tersulit. Bertahanlah di bulan pertama, ya. Tidak menutup kemungkinan bisa panjang sampai 2 bulan.
kalau tidak maksimal cara pemasarannya ya. Ini 1 bulan pertama adalah hal yang tersulit. Ini adalah pemasaran yang dilakukan secara maksimal. Tapi kalau nggak maksimal bisa 3 bulan durasinya. Oke. Nah, jadi hindari kalimat mencari orang. Ya, ini akan merusak pola pikir kita. Sudah banyak bisnis di luaran sana mencari orang dan scam dan berhenti. Karena sulitnya mencari orang, karena banyak sekali scam, ya. Jadi ini akan menjadi hal yang blok di dalam pengembangan bisnis apapun. Jadi kita tidak terfokus mencari orang. Sekarang ini yang kita pikirkan bagaimana orang mencari kita. Ya, pemasaran yang sukses dicari orang, bukan mencari orang. Ya, jadi yang dicari orang itu polisi ya, seperti gambar. Nah, jadi prinsipnya kita hanya menciptakan agar orang menghubungi kita, agar orang terhubung, bukan kita yang menghubungi, tapi orang yang menghubungi kita. Itulah tujuan dari materi ini, pemasaran ilmu pemasaran ini. Ya, jadi teman-teman harus melakukan pemasaran ini agar orang menghubungi. Ya, untuk menghubungi teman-teman itu harus difasilitasi. Cantumkan di Facebooknya, ya mungkin nomor handphone bisnisnya, walaupun nomor handphonenya ada 2 misalnya, 1 untuk pribadi. Ya, fasilitasi supaya orang itu gampang menghubungi kita. Buat grup, ya, grup khusus yang mana orang-orang tempat kita menyampaikan informasi, orang basecamp kita di dalam online, ya, kita punya grup sendiri. Ketika orang ingin berdiskusi, kita ada di dalam grup itu, seperti itu. Nah, jadi beri kemudahan orang-orang menghubungi teman-teman. Tapi kalau mengaktif di dalam pemasaran, tapi nggak memberikan akses agar dihubungi orang, ya sama aja. Orang paling penasaran aja, gimana cara menghubungi si A ini. Ini kayaknya dia sukses nih, berhasil di proses. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Nggak ada nomor kontaknya di Facebook. Ya, di chat pun jarang dibalas, nggak bisa. Nah, jadi artinya teman-teman juga harus mempersiapkan itu. Ketika pemasaran itu berhasil, dipastikan teman-teman akan dihubungi banyak orang. Ya, teman-teman akan dicari. Kedepannya akan dicari oleh orang. Jadi nggak usah mencari orang kita di sini. Ringan sekali kerjanya, nggak ada kita mencari orang. Bukti, ya, semua yang tergabung di ID 211, tidak 1 orang pun yang saya ajak. Tidak 1 orang pun yang kami ajak. Ayo join proses, bisnisnya bagus seperti ini, bla bla bla. Nggak ada seperti itu. Semuanya orang bertanya. Ya, bagaimana cara register? Ada yang langsung nanya cara register. Ada yang menanyakan dari macam-macam dulu. Ya, pertanyaannya sampai 1 minggu. Nanya terus. Akhirnya di seminggunya baru bergabung. Macam-macam. Intinya orang itu menghubungi. Ya, ada yang menghubungi kemudian hilang. Tapi 1 bulan lagi nanya lagi, akhirnya gabung seperti itu. Nah, jadi tidak semua sama. Hasilnya nggak sama. Ya, yang paling mudah yang sering ditemukan, ya tahu-tahu ada aja yang register, nggak tahu dia dapat referralnya dari mana. Ya, itu dari efektivitas dari pemasaran itu sendiri. Tapi bukan diharapkan, artinya orang gabung diam-diam itu tidak kita harapkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengajari mereka cara penggunaan slot program atau alat yang dibeli ini. Kita nggak bisa mengajari mereka cara berbisnisnya. Ya paling mereka hanya memanfaatkan bisnis limpahan. Dan sudah saya bilang kan limpahan itu tidak akan pernah membuat kaya. Yang lucunya, join diam-diam, joinnya 1 slot. Ya bayangkanlah bonusnya 1 slot itu berapa lah, 5 BUSD. Apakah kaya? Enggak. Kita berbisnis untuk perubahan hidup. Ya, bukan untuk mencari uang rokok. Bukan. Itu yang harus dipegang untuk Power Team. Kita berbisnis bukan untuk mencari uang rokok. Kita berbisnis di proses untuk perubahan hidup. Itu yang harus dipegang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk keluarga kita. Ya, istri, anak. Teman-teman kalau punya anak, ya nggak ada uang, anak itu minta jajan, terus nggak bisa kita penuhi, ya walaupun kita bisa memberi alasan, tapi di hati menjerit. Ya, walaupun kita bisa memberi alasan, alasan itu diterima sama anak kita. Ayah nggak punya uang besok ya nak. Oke, anaknya terima, tapi di hati menjerit. Bayangkan ya, ketika teman-teman harus tidak ada alasan untuk itu. Jadi kita harus menciptakan alasan. Berbisnislah untuk perubahan hidup. Dapat uang itu lebih enak.
ya, kita bisa bersedekah, ya, membantu pembangunan tentang agama, apapun itu, membantu orang susah ketika niat kita ke situ. Jadi lebih enak, ya, lebih enak ketika kita bisa berubah. Jadi jangan berbisnis proses untuk nyari uang rokok lah, Kak, seperti itu. Itu adalah langkah yang salah. Ya, tanggung. Ini bisnis hebat. Ini teknologinya hebat. Bisnis ini selamanya. Jadi bangun dari sekarang. Oke. Nah, hindari kalimat profit. Teman-teman, kalimat profit itu adalah kalimat yang menyesatkan. Dulu di sentral bisnis kita dijanjikan profit, ya, 1%, 2% per hari, 30% per bulan. Kemudian kita dapat di bulan pertama, bulan kedua dapat, baru dapat 60%, di bulan ketiga belum balik modal, bisnisnya hilang. Masih enak kalau kita yang rugi. Ternyata orang yang kita ajak, teman sekolah yang dulunya dekat kita ajak, lebih rugi lagi. Kita yang ngajak aja masih rugi 30%, apalagi yang kita ajak. Karena apa? Karena profit, ya. Karena tidur dibayar, ya, nggak ngapa-ngapain dapat duit. Siapa yang mau ngasih seperti itu? Nggak ada uang gratis. Semuanya ada tujuannya. Oke, kita dikasih bulan pertama, bulan kedua dapat profitnya. Dikasih, benar-benar dikasih 2% itu dikasih, dikirim, ditransfer. Bulan ketiga, bulan keempat, 5, 6, hati-hati. Mungkin kita untung nih, anggaplah kita masukin 10 juta. Modal kita udah balik nih. Anggaplah total keuntungan kita 40 juta, beserta sama bonus-bonus yang hasil rekrutan kita. Yang kita ajak, dia jual kerbau, mungkin itu uang tabungannya seumur hidup, dimasukkan ke sini, berdosa. Berdosa, teman-teman. Itu hindari kalimat profit. Profit itu mematikan untuk bisnis pemasaran. Yang merusak pemikiran, pola pikir, mindset. Gunakan kalimat bonus karena proses bukan investasi. Ya, bonus itu adalah dibayar dari hasil prestasi. Teman-teman kerja di suatu bisnis, di suatu perusahaan, teman-teman akan menerima gaji tetap. Ya, ketika perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih baik, ada namanya bonus, ya, tahunan. Teman-teman akan mendapatkan bonus di luar dari gaji. Ya, bonus itu hasil dari kerja keras kita. Bonus di proses itu 100% untuk X3 ketika teman-teman berhasil memasarkan, dan bonus itu tanpa henti. Hasil dari kerja keras kita itu tanpa henti. Sekarang kita kerja, ya, memasarkan matriks sistem. Berhasil terjual 1 slot, kita dapat 100% misalnya di X3. Itu hasil nyatanya. Tapi ketika kita bekerja keras, membangun tim, membantu orang lain, mengedukasi dan lain-lain, nggak kerja pun ada juga bonusnya. Itulah bonus yang sebenarnya bonus pasif. Ya, bonus yang kita bangun, bukan profit pasif, bonus. Jadi di proses tidak ada profit, ya, teman-teman. Di proses adalah bonus. Ya, bonus. Nah, jadi harapnya bisa mengubah pemikiran kita. Ketika di dalam pola pikir kita masih ada profit, ini nggak sinkron dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika kalimat ini penerapannya adalah bonus, ceritanya adalah bonus. Kalau penyampaiannya join proses, penjelasannya dapat profit 100% misalnya, itu udah salah. Itu udah merusak, ya. Tapi kalau bonus itu masih bisa diterima karena kita mendapatkan bonus hasil dari pemasaran kerja keras kita. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, itu adalah bagian dari materi malam ini. Ya, itu bukan menggurui, itu kita mencoba membuka pola pikir teman-teman. Mungkin kreativitas teman atau pemikiran teman-teman lebih baik dari apa yang kami sampaikan. Tapi kami hanya bisa menyampaikan sebatas itu, ya. Sebisa itu. Nah, kalaupun ada mungkin yang bisa diambil dari poin materi malam ini, silakan. Silakan diimplementasikan. Silakan diterapkan. Bagi yang mempunyai strategi atau pemahaman lain, silakan. Nah, artinya kita ingin mencoba nih, ya, memancing bagaimana naluri bisnis supaya power team ini instingnya itu muncul. Naluri bisnis. Bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis. Bisnis itu harus didalami, ya, dihayati, dimasukkan ke dalam jiwa raga kita. Ya, tidak bisa juga kita berbisnis sekedar bisnis, nggak bisa. Nggak akan pernah sukses. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami poin-poin yang kita sampaikan. Itu adalah cara pemasaran. Fokus ke pemasaran. Ya, tidak merekrut, bukan mencari profit, tapi mencari bonus. Terima kasih, Bang Aris. Saya kembalikan.